Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Uswa Hasanah, nomor NIM 11820202186. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktik mengajar yang diampu oleh Bapak Dr. Nur Hamzah MAG dalam mata kuliah Micro Teaching. Nah, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Nah, semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, sebelum Ibu mulai menyampaikan materinya, coba anak-anak lihat ada gambar apa? Nah, ya betul. Jadi ada gambar gelas yang diisi air. Tapi ada tulisannya nih, kosongkan gelas ilmu untuk dapatkan ilmu baru. Ada yang tahu apa maksud dari kalimat ini? Iya, jadi gini, kita analogikan gelas. Ketika gelas itu penuh, ketika diisi air, kira-kira airnya bisa masuk apa enggak? Iya betul, airnya tidak bisa masuk ya, jadi airnya malah tumpah. Nah, tapi ketika kita kosongkan gelas, kemudian kita isi air, maka airnya bisa masuk. Nah, sama halnya dengan ketika kita hendak mencari ilmu. Jadi kita harus mengosongkan hati kita bersikap rendah hati, kita bersikap terbuka terhadap ilmu, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru kita dapat masuk kepada kita. Nah, yang kedua adalah gambar. Coba lihat, gambar ini adalah gambar apa? Oh iya betul, gambar anak salim. Terus gambar pamitan ketika berangkat sekolah. Nah ya, jadi gambar ini adalah gambar anak ketika hendak berangkat sekolah, ia berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua, ya betul. Kita menghormati orang tua, kita berpamitan ketika mau berangkat sekolah. Nah, anak-anak ketika berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua. Iya, pinter. Nah, kemudian coba dari gambar ini kira-kira materi kita hari ini apa sih? Nah, coba tebak. Nah, iya betul. Ya, kita membahas mengenai adab kepada orang tua dan guru. Apa sih adab kepada orang tua dan guru? Nah, sebelum kita membahas mengenai materi ini, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi dari pembelajaran adab kepada orang tua dan guru, nah peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian adab kepada orang tua dan guru, mampu mengidentifikasi dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menyebutkan macam-macam adab kepada orang tua dan guru. Dan keempat, peserta didik mampu menerapkan adab kepada kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mensimulasikan secara berkelompok di depan kelas adab kepada kedua orang tua dan guru. Adapun pokok pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu ada pengertian adab kepada orang tua dan guru, ada dalil-dalil mengenai adab kepada orang tua dan guru, dan macam-macam adab berbakti kepada orang tua dan guru, serta hikmah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita cukup membahas mengenai pengertian dan dalil mengenai adab kepada orang tua dan guru.
Pengertian adab kepada orang tua dan guru. Anak-anak ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari kepada orang tua dan guru? Oh iya, sopan santun, kemudian menghormati, apalagi jadi pengertian adab adalah aturan atau norma mengenai sopan santun berdasarkan agama, terutama agama Islam. Nah, kemudian orang tua. Apa sih orang tua? Siapa sih orang tua? Nah, orang tua adalah orang tua kita di rumah, orang yang telah membesarkan kita, orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Apalagi orang yang telah merawat, yang berjasa, yang membesarkan. Nah, jadi orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik kita dari kita berada dalam masa kandungan hingga kita telah dewasa. Nah, kemudian guru. Nah, guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Nah, guru yang telah mendidik murid-muridnya sehingga dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui nih, pengertian dari adab kepada orang tua dan guru adalah aturan atau norma yang menjelaskan mengenai sopan santun berdasarkan agama, terutama agama Islam, terhadap orang yang lebih tua dari kita, yang merawat, mendidik, dan membesarkan kita dari masa kita berada dalam kandungan sampai kita dewasa, dan juga kepada orang tua kedua kita di sekolah dan telah mendidik kita sesuai dengan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya adalah dalil berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, yang pertama adalah dalil yang berasal dari Al-Quran, yakni dari surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha rabbuka allā ta'budu illā iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk janganlah menyembah selain kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nah, dan jika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu memarahinya dengan perkataan yaitu bentuk dari kemarahan atau kejemuan. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak kedua orang tuamu jika mereka merepotkanmu atau jika mereka berbuat yang tidak kamu sukai. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, dan berbuatlah kepadamu dan berperilakulah kepada mereka dengan mulia, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu bentuk kasih sayang kepada mereka. Contohnya ketika misalkan kalian sedang menonton TV, nah kemudian ibu kalian meminta kalian untuk membeli bawang misalkan.
Nah, kalian harus langsung berangkat, jangan berkata perkataan, ah ibu ini saya kan lagi nonton TV, nah jangan seperti itu, tapi oh ya bu saya belikan. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan bentuk berbakti kepada orang tua. Agar apa? Agar tidak menyakiti hati orang tua. Nah, kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina, dan mencaci maki guru. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuqor kabirona wa yarham shaghirana." Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, jadi kita harus berbuat baik, berkata baik, berkata lembut, bertindak penuh dengan kasih sayang kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda. Nah, dari sini saya kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, jadi kita review ya materi kita. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian adab kepada kedua orang tua dan guru. Nah, jadi pengertian adab kepada orang tua dan guru adalah aturan atau norma yang membahas atau yang mengatur mengenai sopan santun terhadap orang yang lebih tua daripada kita, yang telah merawat, mendidik dan membesarkan kita, juga kepada orang yang telah mendidik kita di sekolah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian adapun dalil-dalil berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nah, dalil yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan bahwa kita harus bahwa kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berkata kasar, berkata hal-hal yang menyakiti kedua orang tua, membentak kedua orang tua, dan tetapi kita harus berkata dengan perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang mengandung kasih sayang kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah dalil dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi mengenai adab kepada akhlak kepada guru. Jadi dalam hal ini kita harus memuliakan, kita tidak boleh membenci dan kita tidak boleh mencaci maki, karena dalam hadis disebutkan bahwa tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Nah, jika tidak ada yang bertanya, maka ini ada tugas. Jadi tugas pada pertemuan kali ini yaitu kalian harus meresum materi yang telah kita bahas, yaitu mengenai pengertian dan dalil adab kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian yang kedua, kalian tulis contoh-contoh berbakti kepada kedua orang tua atau guru yang ada dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Cukup sekian apa yang dapat Ibu sampaikan pada materi adab terhadap kedua orang tua dan guru. Semoga penjelasan Ibu dapat diterima dengan mudah oleh kalian semuanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Tetap semangat,
Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.